Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayatno, SEMM, yaitu analisis perbuatan wan prestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa rumah, atau studi kasus putusan Mahkamah Agung Rakyat Indonesia nomor 1507 K per data per 2010. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita analisis dulu apa itu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat satu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Berarti bisa disimpulkan bahwa perjanjian ini ikatan antara dua pihak atau lebih dengan beberapa syarat tertentu dan sudah disahkan oleh kedua pihak atau lebih tersebut. Ada lagi, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perjanjian itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang. Dua, eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Setiap perjanjian yang melahirkan suatu perikatan di antara kedua belah pihak adalah mengikat bagi kedua belah pihak tersebut yang membuat perjanjian. Hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mari kita telaah apa itu arti sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian timbal balik yang bagi masing-masing pihak menimbulkan perikatan terhadap yang lain. Perjanjian timbal balik seringkali juga disebut perjanjian bilateral atau perjanjian dua pihak. Jika sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, sewa akan berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa memerlukan suatu pemberitahuan pemberhentiannya. Sebaliknya, jika sewa-menyewa itu dibuat hanya secara lisan, sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan pemberitahuannya kepada si penyewa bahwa hendak menghentikan sewanya, akan tetapi pemberhentian ini harus dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu yang diharuskan menurut undang-undang tersebut. Untuk sewa-menyewa terhadap benda tidak bergerak seperti rumah dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1994 tentang penghuni rumah oleh bukan pemilik. Khusus mengenai perjanjian sewa-menyewa rumah seharusnya diperbuat dengan suatu batas waktu tertentu, dan segala bentuk perjanjian sewa-menyewa rumah yang telah dibuat tanpa batas waktu adalah batas demi hukum. Di dalam sewa-menyewa, si pemilik objek hanya menyerahkan hak pemakaian dan pemungutan hasil dari benda tersebut.
sedangkan hak milik atas benda tersebut tetap berada di tangan yang menyewakan. Sebaliknya, pihak penyewa wajib memberikan uang sewa kepada pemilik benda tersebut. Pada dasarnya, suatu perjanjian berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikat baik atau good faith. Namun, apabila salah satu pihak tidak beritikat baik atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan timbul perbuatan wan prestasi, seperti halnya yang terjadi pada perjanjian sewa-menyewa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1507 KHU Perdata per 2010. Awalnya hubungan sewa-menyewa ini berlangsung dengan baik antara D, pihak yang menyewakan, dengan CF, penyewa. Berdasarkan sewa-menyewa seperti ternyata dalam kwitansi tanda terima tertanggal 20 Desember 1959 dan tidak menentukan jangka waktunya atas sebidang tanah sebagian dari bekas Grand Super Controller nomor C5377 berikut satu pintu setak semi permanen terletak di Kota Medan, Kecamatan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah, setempat dikenal dengan Jalan Mojopahit, yang selanjutnya menjadi objek perkara. Ketika D dan CF meninggal dunia, hubungan tersebut berlanjut ke para ahli waris. Mereka yakni antara anak si pemilik tanah yang menyewakan, yakni KGR, anak kandung dari D, dan F, cucu dari penyewa, beserta suaminya R. KGR memperoleh tanah beserta bangunan rumah tersebut dari almarhum orang tuanya berdasarkan pada Akte Pembagian Waris tanggal 9 September 2003 nomor 6 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris di Medan yang kemudian oleh KGR didaftarkan kepemilikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdaftar pada sertifikat hak milik nomor 1239 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan oleh Medan tanggal 29 Maret 2006. Perbuatan penyewa tersebut telah membuktikan bahwa mereka telah melakukan ingkar janji, wan prestasi, dan beritikat tidak baik terhadap yang menyewakan serta telah melakukan perbuatan melawan hukum atau unreachmatic debt. Karena selain tidak membayar uang sewa, juga tidak mau mengosongkan serta menyerahkan objek perkara, sehingga pihak yang menyewakan merasa sangat dirugikan dan mengajukan gugatan. Kasus ini bergulir panjang sampai pada tahap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1507 K Perdata per 2010 5 di mana keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menolak gugatan pihak penyewa. Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana akibat hukum jika pihak penyewa melakukan perbuatan wan prestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah yang telah lama disewanya? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI nomor 1507 K Perdata per 2010 mengenai perkara ini? Berdasarkan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan wan prestasi yang dilakukan penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa rumah yang telah lama disewa. 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI nomor 1507 K Perdata 2010 mengenai perkara ini. Penyewa dikatakan telah melakukan wan prestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan wan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam pelaksanaan wan prestasi. Dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Akibat yang timbul dari wan prestasi ialah keharusan atau kemestian bagi debitur atau penyewa yang membayar ganti rugi (schedule vergoeding)
atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebab dengan tindakan penyewa dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu atau tak layak, jelas merupakan pelanggaran hak pemilik atau yang menyewakan. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum atau unrecht-mitigated. Memang hampir serupa antara unrecht-mitigated dengan wan prestasi, itu sebabnya dapat dikatakan wan prestasi adalah juga merupakan genus spesifik dari unrecht-mitigated seperti yang dirumuskan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Namun, orang sering mencampur adukan antara gugatan non-prestasi dan gugatan melawan hukum. Ada kalanya orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dari dalil-dalil yang dikemukakan, sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan non-prestasi. Ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya. Membedakan antara perbuatan melawan hukum dan non-prestasi sebenarnya gampang-gampang susah, sepintas, lalu kita bisa melihat persamaan dan perbedaannya. Dengan gampang, baik perbuatan melawan hukum dan wan prestasi sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wan prestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wan prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, sedangkan seorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan perbuatan melawan hukum wan prestasi dengan batasan tertentu. Asseluten, sarjana hukum Belanda, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Menurutnya, wan prestasi bukan hanya melanggar atas hak yang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Senada dengan Rutten, Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu dan tak layak, jelas ini merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula wan prestasi adalah spesies, sedangkan jeniusnya adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, bisa saja perbuatan seseorang dikatakan wan prestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Misalnya, A yang sedang mengontrak rumah B tidak membayar uang sewa yang telah disepakati. Selain belum membayar uang sewa, ternyata A juga merusak pintu rumah B. Namun apabila dicermati, ada suatu perbedaan hakiki antara sifat perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Bahkan Pitlow menegaskan bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematiknya, Undang-Undang wan prestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum. M.A. Mugni, Jojo Dirjo, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wan prestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Menurut Mugni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wan prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut kembali pada keadaan semula restitutio in integrum.
Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wan prestasi dari uraian di atas. Sebelum mengajukan gugatan, ada baiknya calon penggugat mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan mengajukan gugatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap lawannya. Seandainya mengajukan gugatan wan prestasi, dia cukup menunjukkan perjanjian yang dilanggar dan tergugatlah yang akan dibebani pembuktian untuk menyatakan tidak terjadi wan prestasi. Namun, kalau ada pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus siap-siap untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan atau skuld yang dilakukan oleh tergugat. Mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta untuk wan prestasi, jumlahnya tentu bisa diperkirakan karena ada perjanjian, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum diserahkan kepada hakim untuk menilai besarnya ganti rugi. Dalam hukum acara perdata, hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistem pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang diperkara. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian dialokasikan sesuai dengan mekanisme menurut Wirjono Prajodikoro. Istilah perbuatan melanggar hukum adalah agak sempit kalau diingatkan bahwa yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum. Akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum. Wirjono Prajodikoro maksudkan dengan peraturan ini ialah peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun. Seperti yang dikatakan Wirjono Prajodikoro di atas, sifat dari yang dimaksudkannya dengan istilah perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dengan neraca keseimbangan dari masyarakat, dan goncangan ini tidak akan hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar atau langsung, melainkan juga apabila peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar langsung. Berikut ini mengenai alat bukti yang diakui pada acara perdata. Diakui dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 164 HIR yang terdiri dari 1. Bukti tulisan, 2. Bukti dengan saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, dan 5. Sumpah. Dari sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada berbagai macam gugatan yang tidak boleh dicampur adukan, dalam arti bahwa seorang penggugat tidak cukup diminta peradilan begitu saja, melainkan ia harus mengutarakan atau stalon dan kalau perlu membuktikan suatu pelanggaran dari pasal tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau undang-undang lain. Dan juga ia harus menentukan semula apa yang ia minta, yaitu misalnya penyerahan suatu barang tertentu atau pengosongan suatu bangunan atau pembayaran ganti kerugian berwujud uang atau berwujud lain, atau suatu perbuatan tertentu atau larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang tergugat juga yang tergugat juga belum pernah melakukan tetapi akan melakukan kalau tidak dilarang. Alat bukti tulisan ditempatkan pada urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Di samping tulisan-tulisan yang dengan dibuat untuk dijadikan bukti, ada juga tulisan-tulisan yang dibuatnya tanpa maksud yang demikian, tetapi pada sewaktu-waktu dapat dipakai juga
atau berguna dalam suatu pembuktian, misalnya surat menyurat biasa, catatan-catatan, pembuktian, dan lain-lain. Beraneka warna sekali tulisan itu kwitansi, surat perjanjian, surat menyurat, surat hak milik, surat tanda kelahiran, sehingga apabila seseorang dimintai surat tanda bukti, maka surat tanda bukti ini dimaksudkan dengan di kemudian hari dipakai terhadap orang yang memberikan tanda bukti tersebut. Jadi, lazimnya tulisan itu akan menjadi bukti terhadap si penulis. Kwitansi, surat menyurat, dan lain-lain merupakan suatu bukti terhadap penandatangannya. Di dalam perkara ini, surat perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk kwitansi yang dibuat oleh orang tua KGR, yakni D, dalam kurung pihak yang menyewakan, dengan kakek R dan F, yaitu CF, penyewa, sebagai tanda bukti bahwa benar telah terjadi suatu hubungan sewa-menyewa atas objek perkara pada tanggal 20 Desember 1959. Di sini juga pemohon kasasi R dan F adalah menyatakan bahwa bangunan rumah yang menjadi objek perkara itu adalah milik mereka berdasarkan pengakuan dari kakek mereka, yaitu CF, semasa hidupnya. Apabila pengakuan yang dikemukakan hanya untuk sebagian dalam teori dan praktik disebut pernyataan campuran atau mixed statement, yang berarti mengakui satu atau beberapa elemen tertentu dalam sengketa atau gugatan, tetapi menyangkal elemen sengketa gugatan selebihnya. Pengakuan ditinjau dari segi hukum pembukti. Pengakuan ditinjau dari segi hukum pembuktian merupakan lawan dari penyangkalan atau pembantahan. Pihak tergugat menyangkal bahwa apa yang didalilkan penggugat atau sebaliknya penggugat membantah hal-hal yang dikemukakan tergugat. Terjadinya hal seperti itu dengan sendirinya membawa suasana proses pemeriksaan ke arah pembebanan wajib bukti untuk membuktikan dalil yang dibantah masing-masing pihak. Menurut sifat dan bentuknya kurang tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti. Alasan yang umum dikemukakan antara lain sebagai berikut. 1. Alat bukti adalah alat yang mampu dipergunakan membuktikan pokok perkara yang disengketakan, sedangkan pengakuan tidak dapat digunakan karena dia sendiri tidak memiliki fisik yang dapat diajukan dalam persidangan. Yang kedua, apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau objek pengakuan, sehingga hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan itu. Karena dengan pengakuan, para pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri penyelesaian sengketanya. Yang nomor 3, yaitu dengan demikian, hakim mesti terikat atau sudah terikat menyelesaikan sengketa sesuai dengan titik tolak dari pengakuan tersebut. Alasan di atas sesuai dengan prinsip bahwa dalam perkara perdata, tujuan utama bukan mencari kebenaran material, sebagaimana halnya dalam perkara pidana, tetapi fungsi hakim terbatas mencari kebenaran formil, yaitu kebenaran tentang hal-hal yang diminta para pihak kepadanya. Itulah sebabnya apabila ada pengakuan yang diberikan salah satu pihak tentang apa yang didalilkan, berarti para pihak telah menyingkirkan hal yang diakui dari pemeriksaan dan pendapat hakim. Berarti sepanjang yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, pengakuan tersebut bukan alat bukti, tetapi merupakan suatu keadaan membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil yang diakui. Agar sah sebagai alat bukti, pengakuan harus dikemukakan di muka hakim dan hal itu disampaikan dalam proses pemeriksaan persidangan, tidak dibenarkan di luar proses persidangan. Meskipun pengakuan dikemukakan di muka hakim, tetapi disampaikan di luar proses pemeriksaan persidangan. Tindakan itu tidak memenuhi syarat formil yang digariskan undang-undang. Hal ini secara tegas dikatakan dalam pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 175 HIR bahwa pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidangan pengadilan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti pengakuan. Dengan ketentuan tersebut di atas, maka pengakuan dari kakek para pemohon kasasi tersebut tidak dapat
dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan kakek mereka telah meninggal dunia karena sebelum adanya gugatan perkara ini. Selain itu, para pemohon kasasi R dan F juga menyatakan bahwa termohon kasasi KGR bukan pemilik bangunan dari objek perkara, namun OTT alias OCC adalah pemilik yang sebenarnya karena OTT tersebut memegang X Barat Grand Concealer C5377 sehingga termohon kasasi KGR tidak memiliki hak untuk memungut uang sewa. Namun hal ini dibantah oleh D alias OBG, orang tua kandung KGR, mendapatkan objek perkara tersebut dari OTT alias OCC melalui hibah, yakni seperti ternyata dalam akta hibah nomor 61 tertanggal 26 Mei 1981 yang diperbuat di hadapan notaris di Medan pada waktu itu dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dalam mana satu pihak berdasar atas kemurahan hati atau liberalitas berjanji dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma atau oniat yang tidak dapat ditarik kembali sedang pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Penerimaan oleh yang dihibahi ini hanya berarti menekankan bahwa juga penghibahan ini adalah suatu persetujuan dan setiap persetujuan adalah terbentuk oleh kemauan kedua belah pihak tersebut. Kalau persetujuan semacam ini sudah terbentuk, maka tampak sifat menyebelah ke satu pihak saja atau enbizig dari persetujuan, bukan sifat tertimbal balik atau weathering, yaitu hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban berdasar atas persetujuan ini, yakni si penghibah, sedang pihak yang dihibahi bagi tiga sama sekali tidak punya kewajiban. Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris kecuali menurut pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penghibahan dari tangan ke tangan dari barang-barang bertubuh yang bergerak dan surat-surat piutang yang berbunyi "Aanfunder" yang dapat ditagih oleh siapapun yang juga yang memegang dan memperlihatkan surat itu. Di atas telah dikatakan bahwa pencabutan suatu penghibahan adalah tidak mungkin kalau pada bagian 4 itu 10 buku 2 kitab undang-undang hukum perdata dipakai istilah pencabutan dan pembatalan penghibahan. Maka sebetulnya yang dimaksudkan adalah pembatalan saja, tidak juga pencabutan. Artinya tidaklah dimaksudkan bahwa si penghibah dapat mencabut dulu penghibahan dan kemudian diminta di muka hakim pembatalan dari penghibahan, melainkan soal pencabutan harus dinyatakan pada waktu itu menuntut pembatalan di muka hakim. Jika para pemohon kasasi R dan F bersikukuh tidak mau melakukan pengosongan pada objek perkara tersebut karena mereka meyakini bahwa rumah yang telah ditempati selama kurang lebih 50 tahun tersebut adalah milik mereka, seharusnya mereka melihat bahwa pada tahun 1959 telah terjadi hubungan sewa-menyewa antara kakek mereka dengan orang tua termohon kasasi. Bila dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik pasal 2 dan pasal 21 ayat 1, maka penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik dan sewa-menyewa rumah baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka perjanjian sewa-menyewa yang menjadi pokok perkara dalam hal ini telah batal demi hukum. Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 tentang perumahan kawasan pemukiman pada pasal 164 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3469 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perumahan dan pemukiman dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik masih tetap berlaku, sehingga dalam perkara ini sebenarnya perjanjian sewa menyewa tersebut telah berakhir karena antara para pemohon kasasi dengan termohon kasasi tidak memperbaharui perjanjian tersebut. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung hanya dapat menjaga kesatuan hukum dari putusan-putusan pengadilan yang berada di bawahnya sepanjang para pihak yang bersengketa mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Andai kata lahir suatu putusan pengadilan mengandung kesalahan penerapan hukum dan para pihak tidak mengajukan upaya hukum, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam perkara ini telah memutuskan dengan tepat, dikarenakan dalam hubungan sewa-menyewa ini sebenarnya telah berakhir dengan sendirinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, dan juga Majelis Hakim memutuskan bahwa para pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dikarenakan antara termohon kasasi dengan para pemohon kasasi tidak pernah melakukan suatu perjanjian, dan sudah semestinya para pemohon kasasi mengosongkan objek perkara tersebut agar tidak merugikan hak yang lain, yakni termohon kasasi KGR sebagai pemilik yang sah. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Akibat hukum yang timbul jika pihak penyewa melakukan manifestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang telah lama disewakan adalah keharusan atau kemestian bagi penyewa untuk membayar ganti rugi atau Quiding pada pihak yang menyewakan atau dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal ini terjadi karena penyewa dalam melakukan perjanjian tersebut telah terlambat dari jadwal waktu ataupun lalai dari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran ganti rugi tersebut dihitung sejak saat terjadinya kelalaian. Dalam perkara ini, termohon kasasi menyatakan bahwa para pemohon kasasi 1 dan 2 telah berprestasi kepada para pemohon kasasi berhenti membayar uang sewa yang seharusnya dibayarkan pada termohon kasasi. Namun, Majelis Hakim memutuskan para pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena antara termohon kasasi dengan para pemohon kasasi sebenarnya tidak pernah melakukan perjanjian sewa-menyewa rumah. 2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1507K Perdata 2010 dalam memutuskan perkara ini adalah tepat, dikarenakan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan semasa hidup antara CF penyewa atau kakek dari para pemohon kasasi dengan D orang tua dari termohon kasasi yang dibuat pada tanggal 20 Desember 1959 tersebut adalah sudah tidak berlaku atau batal demi hukum sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik pasal 2 dan pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik dan penyewanya dan sewa menyewa rumah baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut mengenai kepemilikan atas objek perkara di mana para pemohon kasasi atau ahli waris penyewa tidak dapat membuktikan dan tidak memiliki alas hak yang sah atau objek perkara tersebut. Sedangkan termohon kasasi ahli waris yang menyewakan dapat membuktikan dan memiliki alas hak
atas objek perkara tersebut berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris nomor 6 tertanggal 9 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris di Medan, di mana orang tuanya yang bernama D semasa hidupnya telah mendapatkan objek perkara tersebut dari OTT alias OCC berdasarkan Akta Hibah nomor 61 tertanggal 29 Mei 1000 tahun 98 yang diperbuat di hadapan notaris di Medan, sehingga termohon kasasi dapat mendaftarkan kepemilikannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 1239 yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanian Kota Medan sesuai dengan surat ukur nomor 21 Petisah Tengah 2006 tertanggal 6 Maret 2006. Saran untuk kasus ini adalah bagi para pihak yakni penyewa dan pemilik rumah yang telah melakukan perjanjian sewa-menyewa yang tidak menentukan jangka waktu sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 telah tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik balik secara akta di bawah tangan ataupun akta notaris. Sebaiknya memperbarui perjanjian sewa-menyewa jika ada keinginan untuk melanjutkan perjanjian tersebut, sehingga hal ini diharapkan agar adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa rumah tersebut. Perjanjian sewa-menyewa rumah antara pemilik rumah dengan penyewa itu sebaiknya dibuat secara tertulis dan dilakukan di hadapan notaris secara akta notaril, agar lebih kuat pada pembuktiannya. Perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan klausula penting yang akan dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, memperkecil kemungkinan terjadi suatu perkara atau masalah di kemudian hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang One Prestasi, yaitu sewa-menyewa rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.